Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Malia dengan NIM 112111693 dari kelas K321 MNR dengan mata kuliah Simulasi Bisnis dengan dosen pengampun Bapak Angga Aditya Putra, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan perencanaan demand dan penawaran suplai SDM di masa depan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya, masing-masing usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan lain sebagainya yang disebutkan organisasi untuk mencapai tujuan strategi, operasional, dan fungsional. Tujuan perencanaan SDM: 1. Memperbaiki permanfaatan sumber daya manusia. 2. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 3. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 4. Melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Langkah-langkah perencanaan SDM. 1. Analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. 2. Peramalan kebutuhan SDM. 3. Penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. 4. Analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. 5. Penentuan dan implementasi program. Proses perencanaan SDM. Ini adalah bagian-bagiannya: lingkungan eksternal, lingkungan internal. Perencanaan strategi. Perencanaan sumber daya manusia, meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia, permintaan dan penawaran, surplus karyawan, kekurangan karyawan, tidak ada tingkatan, penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian, perampingan, rekrutmen, dan selesai. Peramalan kebutuhan. Peramalan kebutuhan recruitment process adalah aktivitas penentuan jumlah keterampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, the demand for human resource. 3. Penyebab permintaan SDM. Faktor eksternal, faktor organisasional, faktor angkatan kerja. Penyebab permintaan SDM. Faktor eksternal, ekonomi, sosiopolitik, hukum, teknologi, pesaing. Penyebab permintaan SDM. Faktor organisasional, perencanaan strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Permintaan SDM. Faktor angkatan kerja, pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, kemangkiran. Peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan, availability forecast, adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal pasar tenaga kerja. Metode peramalan kebutuhan SDM. Zero-based forecasting menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf
staffing di masa depan. Bottom up approach, setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan accurate mengenai karyawan yang dibutuhkan. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Adalah hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Model simulasi, teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Penawaran SDM, estimasi penawaran internal, audit SDM, rencana suksesi, bagian penggantian, estimasi penawaran eksternal, kebutuhan eksternal, analisis pasar tenaga kerja, sikap masyarakat, demografi. Penggunaan basis data SDM. Banyak karyawan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi masa depan di suatu perusahaan mungkin sudah bekerja di perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan tersebut kecil, manajemen mungkin mengenali seluruh karyawan dengan cukup baik guna mencocokkan keterampilan dan aspirasi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Namun, seiring bertumbuh perusahaan, proses pencocokan menjadi semakin sulit. Basis data digunakan oleh organisasi-organisasi yang menganggap serius permasalahan sumber daya manusia dalam mencocokkan orang-orang dengan posisi-posisi. Kemajuan teknologi telah menciptakan cara-cara mengelola dan menganalisis informasi. Basis data saat ini mencakup informasi mengenai seluruh karyawan manajerial dan non-manajerial. Sebelum dirasa perlu mencari sumber eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data tersebut untuk meneliti dalam perusahaan itu sendiri guna melihat keberadaan para karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tren yang meningkat adalah perusahaan secara otomatis memberitahukan adanya posisi-posisi baru kepada para karyawan yang mengetahui syarat. Informasi dalam basis data SDM, riwayat dan pengalaman kerja, keterampilan dan pengetahuan khusus, lisensi atau sertifikat yang dimiliki, pelatihan yang telah diselesaikan dalam organisasi, latar belakang pendidikan, hasil penilaian kinerja terdahulu, penilaian atas kekuatan dan kelemahan, kebutuhan pengembangan, potensi promosi saat ini, dan dengan mengembangkan lebih lanjut, kinerja jabatan saat ini, bidang spesialisasi, preferensi jabatan, preferensi geografis, sasaran dan aspirasi karir, perkiraan tanggal pensiun, riwayat pribadi, termasuk penilaian psikologis. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit kekurangan karyawan, rekrutmen kreativitas, pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, menggali metode-metode baru dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Insentif kompensasi karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengendalikan insentif kompensasi. Program pelatihan, program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Standar seleksi yang berbeda memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Alternatif tindakan jika diramalkan surplus kelebihan karyawan, penarikan terbatas mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Pengurangan jam kerja, perusahaan juga bisa menanggapi keberkurangan kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Pensiun dini mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. Perampilan downsizing juga dikenal sebagai restrukturasi dan resizing pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.